잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Afriani dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini, saya akan mereview mengenai buku strategi pembelajaran anak usia dini yang ditulis oleh Sri Handayati dan diterbitkan pada bulan Juni 2021 oleh penerbit CP Kanaka Media, Surabaya, Jawa Timur. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Fadila Latif, SPSI MPD. Baik, langsung saja saya akan mereview buku tersebut. Yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar acuan dalam melakukan tindakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran atau belajar mengajar, maka strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan antara murid dan guru dalam suatu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Kemudian, beberapa ahli pun mendefinisikan mengenai strategi pembelajaran. Salah satunya adalah Kemp tahun 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selain itu, ada juga Kosma dalam buku Sanjaya tahun 2007 yang menjelaskan secara umum bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya terdapat model pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran mempunyai 3 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, dan prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, ada rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kemudian yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang tiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Yang ketiga, klasifikasi strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung yang biasanya bersifat deduktif. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi, peranan guru bergeser dari seorang penceramah menjadi seorang fasilitator. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran empirik atau eksperimental. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis kreativitas. Yang terakhir atau yang kelima adalah strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Yang keempat, terdapat komponen strategi pembelajaran. Guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja, misalnya metode, bahan, dan evaluasi saja, tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Nah, komponen-komponen tersebut itu yang pertama ada guru. Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Kemudian yang kedua ada peserta didik.
Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, tujuan. Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Untuk itu, dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, bahan pembelajaran. Bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen sehingga kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Yang keenam, terdapat metode. Metode adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, sumber pembelajaran. Sumber pelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat atau rujukan di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Dan yang kesembilan, ada evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Juga bisa berfungsi sebagai umpan balik untuk memperbaiki strategi yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada komponen peninjauan strategi pembelajaran. Yang pertama ada situasi atau lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi dan keadaan fisik, misalnya iklim, letak sekolah, dan sebagainya. Dan hubungan antar insani, misalnya antara teman dan peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Yang kedua, peserta didik sebagai raw input. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam rangka membelajarkan peserta didik. Untuk itu, dalam strategi pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan siapa yang dihadapi. Peserta didik pada tingkat sekolah yang sama cenderung memiliki umur yang sama, sehingga perkembangan intelektual pada umumnya adalah sama. Dipandang dari kesamaan ini, maka seorang guru dapat menggunakan metode atau teknik yang sama dalam pembelajaran peserta didik. Namun demikian, di samping persamaan tersebut, peserta masih mempunyai perbeda-bedaan walaupun pada umur yang relatif sama. Yang ketiga, ada interim behavior peserta didik. Seorang pendidik untuk dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai terlebih dahulu harus mengetahui perubahan perilaku, baik secara material substansial, struktural fungsional, maupun secara behavior peserta didik. Yang keempat, ada pola-pola belajar peserta didik. Mengetahui pola belajar peserta didik adalah modal bagi seorang guru untuk menentukan strategi pembelajaran. Robert M. Gagne tahun 1979 membedakan pola-pola belajar peserta didik ke dalam 8 tipe, yang setiap tipe merupakan prasyarat bagi lainnya yang lebih tinggi hierarkinya. 8 tipe belajar yang dimaksud adalah signal atau belajar isyarat, kemudian yang kedua stimulus response learning atau belajar stimufons, kemudian yang ketiga ada chaining atau rantai atau rangkaian, yang keempat ada verbal association atau asosiasi verbal, dan yang kelima ada discrimination learning atau belajar diskriminasi, dan yang keenam ada concept learning atau belajar konsep, dan yang ketujuh ada rule learning atau belajar aturan, dan yang kedelapan adalah problem solving atau memecahkan masalah. Selanjutnya, strategi pembelajaran efektif. Pengertian pembelajaran efektif adalah prinsip memilih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip umum menggunakan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasannya sendiri-sendiri.
Pada bab 2 ini, yang pertama akan kita bahas adalah karakteristik pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, terdapat beberapa karakteristik penting dari istilah pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama ada pembelajaran berarti membelajarkan siswa. Dalam konteks pembelajaran, tujuan utama mengajar adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai materi pembelajaran, akan tetapi diukur dari sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. Dengan demikian, guru tidak lagi berperan sebagai sumber belajar, akan tetapi berperan sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi agar siswa mau dan mampu belajar. Yang kedua, ada proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Karena karakteristik pembelajaran berorientasi pada siswa, maka proses pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja. Kelas bukanlah salah satu tempat belajar siswa. Mereka dapat memanfaatkan berbagai tempat untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi ajar. Ketika siswa akan belajar tentang fungsi masjid misalnya, maka masjid itu sendiri merupakan tempat belajar siswa. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi ajar, akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itulah, penguasaan materi ajar bukanlah akhir dari proses pembelajaran, akan tetapi hanya sebagai tujuan antara untuk pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini terdapat 7 prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama ada individualitas. Setiap manusia yang hidup memiliki jiwa atau pribadinya sendiri. Kekhususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu yang lainnya. Kemudian yang kedua, lingkungan atau kemasyarakatan. Prinsip lingkungan dalam mengajar sangat menentukan integrasi anak dengan lingkungannya. Apa yang dipelajari anak tidak terbatas pada apa yang ada dalam buku atau penjelasan guru di dalam kelas. Banyak hal yang dapat dipelajari dalam lingkungan anak, seperti keadaan alam, cara hidup, peternakan, industri, dan pasar. Yang ketiga ada minat. Siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Yang keempat ada aktivitas. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika anak didik itu dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Guru hanya dapat membantu anak didik itu belajar. Jika seorang anak ingin belajar memecahkan suatu problem, maka ia harus berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Yang kelima ada motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, artinya kecenderungan hati yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motif pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan hidup seseorang berupa biologis dan psikologis. Semakin terang kebutuhan manusia yang diinginkannya, maka semakin jelas pula motif yang melatar belakanginya. Kemudian yang keenam ada peragaan. Dengan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran diharapkan pengetahuan, pengertian, tanggapan-tanggapan yang masuk ke dalam jiwa melalui indera seperti pendengaran, penglihatan, dan perabaan dapat menjadi jelas dan bertahan lama dalam ingatan anak didik. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir ada korelasi. Korelasi berarti menghubungkan bahan pembelajaran kepada mata pelajaran lain yang umum. Kemudian yang akan kita bahas pada bab 3 ini adalah hakikat anak. Hakikat anak itu merupakan suatu misteri atau sesuatu yang masih bersifat rahasia yang mungkin tidak akan pernah diketahui secara pasti. Kerahasiaan hakikat anak ini membuat para ahli terus berpikir dan mencari pengetahuan yang lebih baik tentang anak sehingga ilmu pengetahuan tentang anak terus berkembang. Anak adalah individu yang unik dan memiliki kekhasannya sendiri. Pandangan para ahli tentang anak yang pertama itu ada pandangan Pestalozzi.
Johann Heinrich Pestalozzi adalah seorang ahli pendidikan Swiss yang hidup antara tahun 1746 sampai dengan 1827. Pestalozzi adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar dalam dunia pendidikan. Pestalozzi berpandangan bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang individu haruslah mencapai atau tercapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap berikutnya. Kemudian ada pula pandangan dari Froebel. Froebel yang bernama lengkap Friedrich Wilhelm August Froebel lahir di Jerman pada tahun 1782 dan wafat pada tahun 1852. Pandangannya tentang anak banyak dipengaruhi oleh Pestalozzi serta para filsuf Yunani. Froebel memandang anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Setiap tahap perkembangan yang dialami oleh anak harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Anak memiliki potensi. Kemudian pada bab 3 terdapat proses pembelajaran anak usia dini. Sebelum melakukan proses pembelajaran, seorang pendidik diwajibkan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tanpa adanya rencana pelaksanaan pembelajaran akan tidak berjalan, tidak terarah dan akan meluas kemana-mana sehingga sulit dipahami peserta didik dan akhirnya tujuan pembelajaran pun tidak tercapai dengan baik. Selain dalam penyusunan RPP harus mengacu pada kurikulum yang ada seperti standar kompetensi dasar sebagai rujukan pembuatan RPP. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian standar isi, kemudian standar sarana dan standar proses. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pembelajaran anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak pun bisa dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan potensi-potensi luar biasa anak yang bisa dibingkai dalam pendidikan pembinaan terpadu maupun pendampingan. Sedangkan fungsi pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak pada dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak, dan menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai pandangan tentang anak usia dini. Sepanjang sejarah pun, para ahli mempunyai pandangan yang beragam tentang anak. Ada 3 pandangan filosofis dari Eropa yang mempengaruhi dalam istilah penggambaran anak-anak. Yang pertama, pada abad pertengahan, pandangan dosa asal atau original sin view yang secara khusus muncul selama abad pertengahan. Anak-anak dipandang lahir ke dunia ini sebagai makhluk jahat. Kemudian yang kedua, mendekati akhir abad ke-17, pandangan tabula rasa dicetuskan oleh para ahli filosofi Inggris John Locke. Ia membantah bahwa anak-anak tidak buruk sejak lahir, melainkan seperti papan kosong. Kemudian yang ketiga ada pada abad ke-18, pandangan kebaikan alami atau innate goodness view ditawarkan oleh ahli filosofi Prancis kelahiran Swiss Jean-Jacques Rousseau. Selanjutnya bab 6 mengenai pengertian pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran terpadu berasal dari kata Integrated Teaching and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Konsep ini telah lama dikemukakan oleh John Dewey sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan siswa dan kemampuan pengetahuannya. Selain itu,
Ada pula pendapat dari Cohen dan Mannion tahun 1990 dan Brett pada tahun 1991. Terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu kurikulum terpadu atau integrated curriculum, hari terpadu atau integrated day, dan pembelajaran terpadu atau integrated learning. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan, meliputi aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik motorik, dan seni. Semua bidang mengembangkan tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang dipusatkan pada satu tema, sehingga pembelajaran terpadu khususnya di TK tersebut juga pembelajaran tema. Selanjutnya pada bab 7 terdapat pemilihan strategi pembelajaran tematik. Pemilihan strategi pembelajaran paling tidak didasarkan pada 2 argumentasi. Pertama, strategi yang disusun didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Argumentasi ini diperlukan karena di dalam pembelajaran dipahami bahwa tidak semua materi cocok dengan metode, tidak semua materi cocok dengan semua media, tidak semua pembelajaran memerlukan seluruh urutan kegiatan pembelajaran, tergantung pada karakteristik siswa dan jenis perilaku yang ada dalam tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dalam menentukan strategi pembelajaran diperlukan pemilihan dan sependapat mungkin disusun berdasarkan alasan-alasan yang bersifat rasional. Kemudian, rancangan pelaksanaan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memerlukan perencanaan dan pengorganisasian agar dapat berhasil dengan baik. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, memilih tema. Artinya, kita memilih tema apa yang akan kita berikan pada anak-anak. Kemudian yang kedua, mengorganisir tema. Artinya, pada tema misalnya binatang, maka kita bagi lagi menjadi binatang darat dan binatang laut serta yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan dan sumber. Kita mengumpulkan bahan-bahan dan sumber media apa saja yang akan kita berikan pada anak sesuai dengan tema yang telah kita pilih. Kemudian yang keempat, merancang kegiatan dan proyek. Artinya kita merancang kegiatan pembelajaran apa yang akan kita berikan pada anak sesuai dengan tema yang telah dipilih. Dan yang terakhir, mengimplementasikan satuan pembelajaran, yang artinya kita sudah bisa memberikan pada anak apa yang telah kita susun. Kemudian yang terakhir yang akan kita review pada buku ini adalah bab 8 yang membahas itu pengertian pembelajaran metode proyek pembelajaran. Proyek pembelajaran metode proyek adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Fokus pembelajaran terletak pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti dari suatu disiplin studi, melibatkan anak dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas bermakna yang lain, memberikan kesempatan belajar bekerja secara otonom, mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri, dan mencapai puncak-puncaknya menghasilkan produk nyata. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah langkah-langkah pembelajaran proyek. Dalam menggunakan proyek, ini ada beberapa langkah yang harus dilalui oleh seorang guru terhadap siswa. Itu yang pertama, menentukan tema kegiatan. Menentukan tema kegiatan sangat penting karena hal ini yang mengawali semua kegiatan. Kemudian, guru juga merumuskan apa yang ingin diharapkan dan diperoleh dari guru maupun anak di setiap kegiatannya. Kemudian yang kedua, menentukan jadwal kegiatan. Guru harus menentukan waktu sesuai dengan hari-hari tertentu seperti hari-hari raya, hari Natal, maupun hari-hari lainnya. Kemudian yang ketiga, melakukan pembagian tugas. Dalam pembagian tugas, hendaknya anak memilih sesuai dengan minatnya. Tujuannya agar anak enjoy dalam mengerjakan tugasnya.
Yang keempat, menyiapkan bahan dan peralatan. Nah, di sini guru menyiapkan bahan-bahan dan peralatan apa saja yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan. Di sini guru sudah memberikan anak kegiatan yang ingin dirancangnya. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan secara menyeluruh mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tadi. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk pengajaran proyek. Yang pertama ada proyek total. Bentuk ini menghendaki setiap bidang studi atau pengembangan melebur menjadi satu, menunjukkan keterkaitan dengan bidang studi lain, membentuk satu kesatuan yang utuh. Bentuk pengajaran proyek kedua adalah pengajaran proyek parsial atau bagian. Dalam bentuk ini terdapat penggabungan antara bidang studi atau pengembangan yang berdiri sendiri dengan bidang studi yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah proyek okasional. Bentuk proyek ini seperti hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja yang memungkinkan dilaksanakan pengajaran proyek baik secara total maupun parsial. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going